Kelihatannya pakai sandal jepit, pakai baju kaos oblong. Tidak ada aturan, dibuat-buat aturan untuk bisa disalahkan. Dia minta maaf dan akhirnya kami berangkat. Itulah pengalaman yang masih berbekas bagi saya sampai saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya sekarang berada di Bundaran HI. Kita melihat ada air mancur dan masyarakat pada hari Minggu pagi ini kelihatan ramai sekali di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat ini. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah pengalaman yang masih berbekas bagi saya hingga kini. Ini sudah terjadi sangat lama sekali. Suatu ketika saya naik mobil dari suatu tempat ke tempat lain di suatu kota di Indonesia. Waktu itu kami dalam mobil ada 3 orang. Mobil itu mobil pick up. Jadi kami 3 orang, 2 orang di depan, 3 sama sopir. Nah, mobil langsung melaju dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di tengah perjalanan kami kebetulan lewat di sebuah terminal truk. Ketika kami lewat di terminal truk tersebut, tiba-tiba ada seorang petugas dinas perhubungan menyetop. Langsung menyuruh masuk ke kantor terminal tersebut. Sampai di sana, sopir dibawa ke dalam kantor. Saya ikut di belakang. Waktu saya ikut, dilarang oleh seorang petugas. Bapak tidak usah ikut, yang saya bawa, kami bawanya sopir saja, kata. Boleh tidak saya ikut, saya di belakang saja. Anda apalah, kata. Yang teman saya satu lagi tidak mau masuk. Dia sudah ketakutan melihat kejadian ini. Sampai di dalam, lantas sopir duduk di depan di sebuah kursi dalam sebuah ruangan. Yang petugas di sebuah meja, saya di belakang. Bisa turut bisa mendengar karena dalam satu ruangan. Bapak tahu kesalahan Bapak? Kata petugas. Tidak tahu Pak. Bapak di sini harus masuk terminal. Tetapi Bapak langsung saja. Ya saya kan mau masuk tadi Pak. Mau masuk bagaimana Bapak lewat aja itu? Padahal kami belum lewat terminal, belum lewat pintu masuk. Sampai dalam dia melihat plat mobil kami itu kan ada kode-kode dari daerah, dari mana-mana ini. Mobil kami kebetulan masuk ke sebuah pusat kota provinsi dari suatu daerah. Sampai di sana dia, Bapak sudah melanggar peraturan. Disebutnya pasal sekian undang-undang ini, peraturan ini. Bapak dikenakan sekarang ini denda harus Bapak bayar Rp375.000. Pakai Rp75.000. Saya diam saja. Ketika sopir mau bayar, saya dari belakang saya bicara, Pak, bagaimana kalau kami minta maaf saja Pak? Kamu jangan ikut. Kenapa kamu ikut? Kamu kan tidak sopir. Ya saya kan di dalam mobil itu juga Pak. Boleh tidak kami minta maaf? Tidak bisa minta maaf. Ini peraturan sudah dilanggar. Gitu. Jadi kalau bayar itu apa namanya Pak? Kamu jangan tanya lagi gitu. Sopir aja diam kamu tanya. Gitu. Sopir sudah mau mengeluarkan uang. Jadi saya tanya Pak, bagaimana kalau kami nanti buat surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi lagi. Tidak bisa pokoknya bayar.
Ini apa nampak? Ini namanya tilang di tempat. Tilang di tempat. Kalau tilang di tempat itu pakai surat, Pak. Bukan ini tilang di tempat. Tilang di tempat itu bayar di sini saja. Ini namanya tilang di tempat. Bayar di sini saja. Ada suratnya. Kamu mau mobil ini mau dikandangkan, atau kemana? Kata. Keras dia. Ya tentu kami takut dikandangkan kemana, kami pulang ke kampung kami, Pak. Bayar Rp375.000. Bayar sekarang. Sedang begitu-gitu, yang sopir saya ini diam aja, tak ada bicara. Saya bicara terus, dia bilang, Pak, masa Pak kami bayar sebanyak itu? Coba kamu lihat peraturan yang kamu langgar banyaknya. Kata. Ya kami tadi kan mau masuk terminal. Cuman tadi kan kami belum masuk, Bapak sudah stop. Tidak ada itu, saya tahu kamu tidak mau masuk terminal. Kata. Lantas, sudah begitu-begitu terus, akhirnya saya bilang, saya kalau bayar nanti Pak, uangnya saya ambil lagi. Saya bilang, siapa kamu? Kata. Saya kebetulan pergi baju kaos, pakai sandal jepit. Ya seperti tidak ada apa-apanya. Tak lama kemudian debat. Sekarang gini aja, mau bayar nak 250. Kalau tak mau bayar 250, mobil kami tahan. Anda ketiga-tiganya kami tahan. Saya takutlah ditahan, Pak. Kami bagaimana pulang kampung. Kamu saya tahan dan mobil kami kandangkan di sini. Akhirnya dibayarlah uang yang 250 dibayar. Sudah bayar, saya minta tolong Pak Bapak teken di sini bahwa Bapak sudah bayar. Nah, kami sudah bayar. Tidak ada teken-teken, ini namanya tilang di tempat. Akhirnya sudah dibayar. Saya tanya, Pak, ini pimpinan Bapak ini rasanya saya kenal dulu, Pak. Kamu jangan bawa-bawa nama pimpinan saya. Tahu kamu tak? Pimpinan saya itu rumahnya di sebelah rumah saya, katanya. Saya lihat foto kepala dinas perhubungan waktu itu di provinsi. Saya memang kenal sama dia. Kamu jangan bawa nama dia. Saya tinggal di depan rumah dia, katanya. Akhirnya saya tinggal. Begitu kami pergi, saya tinggal, Pak, ini kartu nama saya. Mana tahu nanti kita ketemu lagi. Saya bilang, ini coba lihat. Waduh Pak, kenapa tidak tadi Bapak bilang? Nah, kalau tadi saya bilang kan tak begini. Ambil ini uangnya Pak, ini dimasukkannya ke dalam buku ini uang. Ambil aja uangnya, saya bilang. Jangan Pak, saya mohon maaf Pak, saya mohon maaf. Katanya. Mohon maaf kemana? Kan tak apa-apa. Saya hanya ninggalkan kartu nama aja. Nah, silakan ambil aja uangnya. Tidak Pak, ini ambil uangnya Pak. Saya mohon maaf Pak. Katanya. Sedang bicara gitu. Saya bilang kamu aja badannya besar. Kamu tadi bilang rumah kamu di depan rumah pimpinan kamu ini. Sekarang naik kamu, saya bawa kamu naik ke mobil ini, tidak boleh pegang-pegang, berdiri di bak belakang, sebab ke rumah kepala dinas. Kemana kamu? Saya mohon maaf Pak. Datang pimpinannya, yang kepala UPT-nya di terminal tersebut. Dia bicara, kamu itulah. Tak lihat orang, kata. Coba lihat dulu, perhatikan dulu. Nah, ini kami mohon maaf Pak. Kata. Jadi saya berkesimpulan waktu itu hanya kerana melihat kami orang dari kampung, orang yang tidak apa-apanya, maka bisa aja ini ambil aja uangnya. Begitulah sebahagian dari petugas kita, aparat kita. Ini sebagian dari aparat kita yang sikapnya masih melihat ini bisa, ini aturan berlaku untuk ini. Ini tidak bisa, ini aturan berlaku untuk ini. Ini bisa, ini tidak pakai aturan. Ini bisa, ini harus pakai aturan ini. Di sini, di negara kita ini, saya bilang sama dia, aturan itu untuk seluruh orang. Oh, mentang-mentang saya seorang wartawan, nanti tidak berlaku ajar aturan, jangan begitu. Saya bilang. Oh, mentang-mentang saya orang biasa dari kampung, kelihatannya pakai sandal jepit, pakai baju kaos oblong. Tidak ada aturan, dibuat-buat aturan untuk bisa disalahkan. Dia minta maaf dan akhirnya kami berangkat
itulah pengalaman yang masih berbekas bagi saya sampai saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.